Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikramullah dari kelas 3 RPLD dengan NIM 202152. Kali ini saya akan membawakan 8 macam software development time cycle. Yang pertama itu adalah waterfall. Nah, sesuai namanya ini SDLC ini berkembang secara sistematis dari satu tahap ke tahap lain, layaknya air terjun. Metode waterfall ini merupakan suatu metode dalam pengembangan software di mana kita mengerjakannya harus dilakukan secara berurutan, yang mulai dari perencanaan, konsep, pemodelan hingga pemeliharaan tanpa loncat-loncat. Kemudian keuntungan dan kekurangan dari waterfall itu, yang pertama adalah waterfall itu mode pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Kemudian yang kedua itu cocok untuk sistem software dengan kompleksitas rendah. Dan kemudian pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Kemudian kekurangannya itu, yang pertama waktu pengembangan lama karena harus menunggu tahap sebelumnya selesai. Kemudian yang kedua biayanya mahal karena membutuhkan waktu pengembangan yang lama. Kemudian yang ketiga ini karena tahap-tahap pada waterfall tidak dapat berulang, maka model ini tidak cocok untuk pemodelan pengembangan sebuah proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu prototype. Prototype itu adalah salah satu metode pengembangan software yang mengizinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang program yang akan dikembangkan serta melakukan pengujian awal. Metode ini menyajikan gambaran lengkap dari suatu sistem perangkat lunak dan terdiri atas model kertas, model kerja, dan program. Nah, seperti ini gambarnya di sebelah. Kemudian untuk keuntungan dan kekurangannya itu, yang pertama penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, dan kemudian yang kedua keuntungannya itu mempersingkat waktu pengembangan, dan yang ketiga itu pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Kemudian kekurangannya itu, yang pertama proses analisa dan perancangannya terlalu singkat, dan yang kedua itu biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Kemudian yang ketiga itu Rapid Application Development, RAD. Yang biasanya dibilang RAD itu salah satu metode pengembangan aplikasi yang menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan pembuatan prototipe, iterasi, dan feedback yang berulang-ulang secara terus menerus sehingga jadi dari prototype, kemudian konstruksi, kemudian dites, kemudian menunggu feedback, dan seterusnya. Jadi dengan begitu aplikasi yang dibuat bisa dikembangkan dan diperbaiki dengan cepat. Nah, keuntungannya itu kebutuhan aplikasi bisa berubah sewaktu-waktu. Aplikasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan keinginan user dan memperkecil kemungkinan error dan hal buruk lainnya. Kemudian kekurangannya itu membutuhkan tim dengan skill yang teknis yang mumpuni. Yang kedua itu memerlukan kolaborasi tim yang kuat, dan yang ketiga itu hanya cocok untuk proyek yang waktunya singkat. Kemudian incremental atau iteratif. Pengembangan ini merupakan kombinasi dari desain iteratif dan model build incremental untuk pengembangan. Selama pengembangan perangkat lunak lebih dari satu iterasi siklus, pengembangan perangkat lunak yang mungkin sedang berlangsung pada waktu yang sama. Kemudian keuntungannya itu beberapa fungsi kerja dapat dikerjakan dengan cepat dan di awal siklus hidup. Yang kedua itu hasil diperoleh secara dini dan berkala. Kemudian pengembangan paralel dapat direncanakan lebih banyak sumber daya, dan kekurangannya itu lebih banyak sumber daya mungkin diperlukan. Yang kedua, meskipun biaya perubahan lebih rendah tetapi itu tidak terlalu cocok untuk mengubah persyaratan. Kemudian yang terakhir diperlukan lebih banyak perhatian manajemen. Kemudian spiral. Spiral model ini adalah model proses pengembangan perangkat lunak berbasis risiko. Spiral ini merupakan kombinasi dari model air terjun dan model iteratif. Model spiral ini membantu mengadopsi elemen pengembangan perangkat lunak dari berbagai proses untuk proyek perangkat lunak berdasarkan pola risiko unik yang memastikan proses pengembangan yang efisien. Keuntungannya itu, yang pertama perubahan tambahan atau fungsi-fungsi batu dapat dilakukan di tahap selanjutnya jika ada perubahan secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua itu perakiraan biaya menjadi mudah karena pembuatan prototipe dilakukan dalam fragmen-fragmen kecil. Kemudian yang ketiga, pengembangan berkelanjutan atau berulang membantu dalam manajemen risiko. Kemudian kekurangannya itu, yang pertama risiko tidak memenuhi jadwal atau anggaran. Kemudian yang kedua, pengembangan spiral bekerja paling baik untuk proyek besar, hanya juga menuntut keahlian penilaian risiko. Kemudian yang ketiga itu untuk kelancaran protokol model spiral perlu diikuti dengan ketat. Kemudian V-shape. V-shape atau V-model itu merupakan metodologi yang digunakan untuk
pengembangan perangkat lunak. V-model ini berfokus pada metode yang mirip dengan waterfall yang mengikuti tahapan demi tahapan dengan ketat. Meskipun tahapan awalnya adalah tahapan desain yang luas, kemajuan berlanjut melalui tahapan yang semakin terperinci mengarah ke implementasi dan pengkodean, dan akhirnya kembali melalui semua tahap pengujian sebelum proyeknya selesai. Keuntungan dan kekurangannya itu, yang pertama keuntungannya, model yang menerapkan disiplin tingkat tinggi dan fase-fase dalam model diselesaikan dalam satu persatu. Yang kedua, dapat bekerja dengan sangat baik untuk proyek kecil di mana requirement sangat mudah dipahami. Yang ketiga itu sederhana dan mudah untuk dipahami serta digunakan. Kekurangannya yang pertama, memiliki risiko dan ketidakpastian yang tinggi apabila diaplikasikan untuk proyek-proyek besar. Yang kedua, model yang tidak bagus untuk proyek yang kompleks dan berorientasi objek. Yang ketiga, model yang buruk ini yang ketiga, ini adalah model yang buruk untuk proyek yang panjang dan berkelanjutan. Kemudian Big Bang. Big Bang model itu adalah model yang dimana kita tidak perlu mengikuti proses tertentu. Perkembangannya itu hanya dimulai dengan uang dan usaha yang dibutuhkan sebagai masukan, dan hasilnya adalah perangkat lunak yang dikembangkan yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Model Big Bang ini tidak mengikuti dan hanya ada sedikit perencanaan yang diperlukan. Keuntungannya itu, yang pertama, model yang sangat sederhana. Yang kedua, sedikit atau tidak ada perencanaan yang dibutuhkan. Yang ketiga itu mudah dikelola. Dan yang keempat, sangat sedikit sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian kekurangannya, yang pertama itu beresiko tinggi dan kepastian dari requirement yang tidak jelas. Yang kedua, tidak cocok untuk proyek skala besar dan berorientasi objek. Kemudian yang ketiga itu model yang buruk untuk proyek yang panjang dan sedang berlangsung. Yang keempat itu bisa berubah menjadi sangat mahal. Jika persyaratan disalahpahami. Kemudian Agile. Nah, Agile ini adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, yang dimana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dalam kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Keuntungannya itu, yang pertama, proses pengembangan perangkat lunak itu membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resources yang banyak yang besar. Yang kedua itu, perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Yang ketiga itu, klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Kekurangannya, yang pertama itu, Agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek secara bersama-sama. Yang kedua, metode Agile ini kurang tepat apabila dikerjakan dengan jumlah skala tim yang besar. Yang ketiga itu, tim pengembang harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Sekian, terima kasih presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.